Halo, apa kabar sahabat sehat? Selamat jumpa kembali. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga kita selalu dalam karunia Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang alumni Universitas Jenderal Sudirman. Cukup jauh ya dari Bogor, dari Purwokerto. Siapa itu? Sebentar lagi saya akan kenalkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, pasti ada yang kepo lebih lanjutnya siapa ini, ngapain aja, kisah pengalaman menempuh pendidikan sarjana gizi di suatu universitas di Jawa Tengah. Silakan like, share, dan subscribe berbagai episode yang kami tayangkan. Semoga tambah luas manfaatnya. Apa kabar Kak Ines? Alhamdulillah luar biasa, Prof. Luar biasa Kak Ines ya. Kabarnya gimana, Prof? Saya juga luar biasa dong. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman. Mungkin ada suka duka ketika menempuh pendidikan sarjana. Saya dengar tahun lalu atau tahun ini ya selesai sarjana gizi. Tahun ini, Prof. Tahun ini ya. Bulan Maret. Bulan Maret, luar biasa. Begitu tamat SMA-nya tahun berapa itu? Saya tamat SMA tahun 2017. 2017 Iya. Di SMA mana? SMA N1 Krian Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, Oh, Prof. dibilangnya kota udang ya atau kota terasi? Kota Udang, Prof. Iya. Bukan terasi Masuknya udang ya. Iya, iya. Oke, terus kok ujuk-ujuk atau memang udah direncanakan masuk gizi ini? Sebenarnya gizi ini pilihan kedua sih, Prof. Tapi saya sampai lulus ini ngerasa senang sekali nih dapat kuliah di gizi, nggak menyesal. Sayang banget ya gizi diduain ya. Ya, Iya. pilihan pertamanya apa waktu itu? Waktu itu pilihan pertamanya kedokteran gigi, Prof. Kalau saya dulu pilihan pertama saya kedokteran. Ya milih yang di Jakarta yang warna kuning tapi nggak dapat, jadi milih warna biru jadinya. Iya. Terus kan jadi guru besar ya, Prof. Iya, alhamdulillah takdir Tuhan ya. Iya. Mungkin kalau saya di yang kuning mungkin dia jadi guru besar ya. Kita nggak tahu ya, Oke Prof. lah, Ya. semua takdir udah diatur Tuhan ya. Oke, akhirnya milih gizi. Kalau saya waktu itu alasannya masih dalam dunia kesehatan, ya kedokteran, ya gizi. Nah kalau Ines waktu itu apa alasannya? Diterima juga yang kedua, nggak nunggu 1 tahun lagi testing lagi gitu? Karena saya tuh suka hal-hal yang berkaitan dengan makanan sih, Prof. Iya, Karena saya percaya makanan itu bisa membuat tubuh itu menjadi lebih baik, Wih, lebih luar sehat, biasa. dan investasi jangka panjang gitu. Bahkan Prof. glowing ya. Oh iya, iya, Prof. Kalau awet tepat nih muda. gizinya. Tidak hanya sehat ya. Iya. Oke, Terus bahkan juga, cerdas. kalau misalkan kita sebagai perempuan itu kan nanti akan menjadi seorang ibu ya, Prof. Ya. Oke. Saya tuh concern bagaimana sih cara nanti memberikan makan Wih, udah siap-siap ke nih. anak saya, suami saya. Jangan lupa keluarga. undangannya nanti ya. Oh iya. Siap. Oke, jadi milih gizi, Iya. oke. Tapi kenapa milihnya jauh dari Jawa Timur? Kok milihnya di Jawa Tengah? Jawa Tengahnya juga bukan di sentralnya. Iya. Gimana ceritanya ke Purwokerto? Ya, alasannya itu waktu itu saya mencari peluang, Prof. Iya. Karena waktu pendaftaran SNMPTN yang pakai nilai raport itu teman-teman saya kebanyakan ambil yang Jawa Timur nih. Oh, tingkat Nah, persaingannya iya, nih. Ya, oke. sangat ketat, Prof. Jadi kalau misalkan dilihat peluangnya, kurang lebih pasti Baik. bakal nggak lolosnya. Iya, iya, Udahlah, iya, saya memberanikan diri nih, Prof. Karena Iya, iya. rasanya nggak ada salahnya ya, Prof. Iya, Kalau iya. kita dari Jawa Timur ke Jawa, Jawa Tengah, Tengah. nanti dapat Iya. budaya baru, kenal orang-orang, Bahkan mengasah Iya. skill-skill baru dalam kehidupan ya. Life skill-nya tambah. lebih mandiri, Prof. Lebih mandiri. Iya, seperti itu. Ya, baik. Nah, gimana sekarang tentang proses pembelajaran, kisah-kisah yang menyenangkan dalam proses meraih sarjana gizi ini selama 4 tahun kan ya? Iya. Dan 2 tahun pandemik lagi. Oh iya, 2 tahun ya. Ya, ada yang bisa diceritakan sharing enaknya kuliah di gizi? Enaknya kuliah di gizi menurut saya kita diberikan kebebasan sih, Prof. Kalau di saya itu ada 4 istilah peminatan gitu. Yang pertama gizi masyarakat, Oh iya. lalu ada gizi klinis, ya, outputnya nanti ke rumah sakit Oke, begitu. Terus terapi. ada gizi institusi, ya. Food service Ya, dan management yang ya. terakhir itu pengembangan produk pangan, Prof. Hmm. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata saya lebih passion ke pengembangan produk pangan Oh, dan gitu. sampai skripsi saya juga terkait pengembangan Oke, produk kalau kita loncat sedikit deh. Iya. Produk apa nih yang waktu itu dihasilkan? bikin food bar sih, Prof. Oh, Iya. snack bar. Iya, snack bar. Untuk diet DASH. Jadi tinggi Oke. seratnya gitu. DASH itu tahu nggak? Dietary Approach to Stop Hypertension. Itu sudah hampir 20 tahun ada di Amerika. Tapi dalam bentuk diet sekarang dikembangkan oleh Kak Inas
Berupa food bar. Berapa gram satu bar? Satu barnya 50 gram. 50 gram Iya. ya. Sampai uji klinisnya? Belum. Kita belum sampai uji Belum klinis. sampai. Nah, bisa siapa yang mau ngelanjutin ya. Tapi jangan pembimbingnya udah ngelanjutin. Oke, nah kembali tadi soal suka duka dalam dunia yang saya alami. Saya pernah mahasiswa juga Kak Inas. Iya. Percaya nggak saya pernah mahasiswa? Percaya dong ya. pasti. Nggak mungkin ya, Nggak mungkin dokter nggak. profesor nggak pernah jadi mahasiswa. Saya kenal ada namanya mahasiswa yang tipe kupu-kupu ya, kuliah pulang, males bergaul. Pokoknya cari IPK aja. Kemudian ada juga mahasiswa yang kuliah rapat pulang. Jadi rapat dulu kadang-kadang malam baru pulang. Ada juga mahasiswa yang namanya kalau tadi yang kedua tuh kura-kura, kuliah rapat. Ada juga yang kuliah main. Maunya ke kafe, ke night club, ke mana yang menyenangkan, pergi ke daerah wisata. Kalau di Purwokerto kali apa? Batu Raden. Batu Raden gitu ya. Yang disebut kuman, kuliah main. Nah, Kak Inas tipe apa ini waktu dulu kuliah? Kalau saya sih tipe kuliah rapat sih, Oh, Prof. iya, gitu. Tapi sebenarnya nggak full rapat karena kegiatannya itu kadang ada project yang Iya. kita langsung terjun ke lapangan begitu. Terus saya juga sempat ikut UKM untuk mengembangkan minat Oke, bakat. jadi kombinasi ya. Iya, kombinasi. Jadi baik itu nuansa akademiknya, nuansa non akademiknya, ikut aktif di organisasi. Boleh tahu organisasi apa yang diikuti waktu itu? Organisasi yang saya ikuti itu namanya organisasi IESEC, Prof. Singkatan dari? Untuk IESEC sendiri itu sudah jadi satu nama begitu. Jadi huruf AIESEC, Apa? IESEC gitu, organisasi leadership yang kita tuh fokus ke pengembangan diri, lalu Oke. membuat project-project Oke. gitu. Pelatihan leadership apa aja yang pernah diikuti dulu? Waktu dulu tahun pertama itu saya ikut program volunteer, Prof, di? ke Thailand. Oh, Thailand. tingkat 1. Iya, Oh, udah ke Thailand berapa lama? 6 minggu, Prof. Wah, waktu luar itu. biasa, selamat. Kasih, Prof. Sempat jalan-jalan ke Chiang Mai atau ke Ke Bangkoknya. Bangkok, Iya, oke. begitu. Nah, Terus di sana latihan saya apa lagi? pelatihannya itu kadang yang di organisasi ini atau yang di Iya, apa aja. ya, Prof, ya. Kalau di organisasi yang saya ikuti ini, yang IESEC tuh kita sering ada conference, Prof. 1 tahun itu ada 4 kali. Wah, Karena luar biasa ya. Keliling dunia. keliling ini sih, Prof, Oh, Indonesia iya, sih iya, baru. iya. pernah. Untuk Indonesia Brands Iya. ya. Gitu. Di situ bisa ketemu teman-teman baru, dapat materi-materi terkait Itu self leadership umum ya. Iya. Kalau di bidang pangan dan gizi pernah nggak Kalau di diikuti? bidang pangan dan gizi, iya, Prof, ikut. Apa itu? Yayasan Makan Minuman Indonesia, Ah. YAMI. Kalau do you lead nggak pernah ya? Oh, pernah, Prof. Oh, Saya iya? alumni dulu Oh, juga. gitu. Iya. Waktu tahun akhir 2020 itu menjadi panitianya. Apa aja yang dipelajari leadership di do you lead? Menurut saya kita itu sebagai mahasiswa ataupun lulusan gizi itu harus bisa berinovasi begitu. Kalau misalkan ternyata kita sulit nih untuk mencari pekerjaan gitu, melamar ya Pak. Kenapa enggak kita untuk menciptakan pekerjaan sendiri Iya, gitu, iya, iya. mulai berbisnis gitu. Terkait itu sih, Prof. Jadi baik itu leadership di bidang program-program pangan, program-program gizi, di bidang kewirausahaan pangan, gizi, di bidang dunia bisnis juga gitu Iya, ya. betul, Prof. Wah, luar biasa, selamat ya sudah keliling dunia, sudah berbagai pelatihan. Nah, sekarang sudah lulus ya. Iya, Prof. Cita-citanya apa nih Kak Inas kita? Kita dengerin ya, cita-cita Kak Inas. Sesuai nggak dengan yang kemarin-kemarin atau berubah di tengah jalan? Silakan Kak Inas. Cita-cita saya itu sempat berubah-ubah sih, Prof. Dari pertama saya kuliah ini, Iya. tahun pertama kedua itu rencananya pengen jadi dosen gitu, pengen. Iya, iya. Karena saya melihat dosen tuh, wah keren nih sosok yang bisa mengajarkan kebaikan gitu. Lalu tahun ketiga keempat itu saya lebih fokus ke bidang apa ya, perusahaan yang bergerak di FMCG, Prof. Oh, Ingin bisa jadi manajemen iya, trainingnya iya, gitu. iya. Tapi ternyata setelah saya lulus, saya melihat potensi yang ada di Indonesia sekarang. Rasanya pingin nih, Prof, pingin jadi business owner. Wih, suatu saat luar nanti. biasa, tepuk tangan. Jadi memang dalam 4 tahun pun bisa berubah-ubah ya cita-cita kita. Tergantung situasi yang berkembang, pemikiran kita yang dipengaruhi oleh banyak hal ya. Betul, Prof. Jadi yang terakhir ini ingin mengembangkan bisnis ya. Iya, Prof. Ya, ingin. oke. Mungkin ada pesan-pesan bagi adik-adik barangkali yang mungkin SMA mau mendalami nanti
kuliah di gizi, adik-adik yang masih tingkat 1, 2, 3 supaya cepat lulus, mungkin ada tips dari Kak Ines, silahkan. Iya, tips dari saya itu untuk sobat sehat semuanya itu bisa menentukan goalsnya sendiri nih, walaupun ternyata goalsnya itu berubah-ubah, tapi paling tidak kita punya goals tujuan ke depannya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya itu untuk meraih goals itu, Prof. Karena kalau menurut saya tanpa goals itu kita jalan ada kita tuju ya. Iya, Oke. Prof, seperti itu. Lalu juga bisa konsisten, tangguh kalau misalkan suatu saat kita melakukan kesalahan begitu ya, ternyata ada problem gitu ya, kita harus bisa bangkit lagi secepatnya begitu. Kalau tips dalam kaitannya hubungan dengan berbagai pihak sehingga bisa sukses menyelesaikan sarjana gizi, mungkin ada orang di kampus yang turut berperan, ada orang di keluarga, ada orang di masyarakat, ada barangkali? Ya, menurut saya kita harus bisa menjalin hubungan yang baik ya, Prof, dengan relasi, karena relasi itu kan istilahnya investasi jangka panjang juga ya, Prof, selain yang kesehatan tadi gitu. Bisa saja orang-orang yang ternyata kita misalkan tahun pertama kenal sebagai teman gitu, sebagai dosen, ternyata tahun keempat atau setelah lulus beliau-beliau ini adalah orang-orang yang membantu kita di dunia karir begitu. Seperti Prof Hadin nih. Oh gitu ya. Yang benar. Iya, di Duyulit waktu itu Prof pembimbingnya gitu. Sekarang. Oke, terima kasih banyak Kak Ines. Lagi-lagi sahabat sehat, mudah-mudahan obrolan kami dengan Kak Ines yang sudah selesai pendidikan sarjana gizi di program studi gizi ilmu-ilmu kesehatan Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto bisa menginspirasi lulusan-lulusan SMA yang berminat masuk program studi gizi. Juga adik-adik Kak Ines yang sekarang masih berjuang di tingkat 1, tingkat 2, tahun ke-4. Semoga kita doakan Anda semua bisa berhasil dan silahkan wujudkan cita-cita passion Anda, apakah mau jadi entrepreneurial, mau berbisnis, mau bekerja di dunia bisnis, mau bekerja dengan pemerintah atau dengan LSM di bidang yang Anda minati dan Anda tekuni. Sekian dari obrolan kami, tapi lagi-lagi jangan lupa ya, like, share, dan subscribe berbagai episode dari Lini Podcast yang ditayangkan di YouTube Lini Sehat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.